Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di semester 2 ini dengan pelajaran sosiologi dan hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial. Semoga kalian semakin tertarik untuk belajar sosiologi karena ini membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai belajarnya mengenai pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial. Secara umum, diferensiasi dan stratifikasi sosial memberikan pengaruh positif dan negatif kepada masyarakat. Masih ingat kan diferensiasi dan stratifikasi itu apa? Ingat, diferensiasi adalah pembedaan, sementara stratifikasi adalah pelapisan. Diferensiasi pembedaannya secara horizontal, sementara stratifikasi pelapisannya secara vertikal. Nah, pengaruh positifnya, diferensiasi dan stratifikasi sosial mendorong terjadinya integrasi sosial. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah terjadinya disintegrasi sosial. Diferensiasi sosial dapat menimbulkan primordialisme, etnosentrisme, politik aliran atau sektarian, dan terjadinya proses konsolidasi. Apa sih empat yang tadi? Primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan konsolidasi. Nah, kita akan bahas mengenai empat hal tadi. Lagi-lagi kita ketemu nih sama yang namanya primordialisme. Apa sih primordialisme itu? Nah, primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Primordial dapat berarti ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawanya sejak lahir, seperti suku bangsa, ras, klan, asal-usul, kedaerahan, dan agama. Lalu kita bahas mengenai etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Maksudnya gini, kamu sebagai suku Jawa menilai suku Batak dengan ukuran kamu sebagai suku Jawa. Nah, itu adalah perilaku yang disebut sebagai etnosentrisme. Karena yang dipakai adalah ukuran kebudayaan kamu atau ukuran masyarakat kamu, sehingga orang akan selalu menganggap kebudayaannya punya nilai lebih tinggi dibanding kebudayaan orang lain atau kebudayaan masyarakat lain. Sehingga ini nih yang kadang bikin jadi masalah. Nah, apa sih bedanya etnosentrisme sama primordial? Kalau primordial, dia lebih menekankan pada ikatan yang dibawa sejak lahir, kayak misalnya jenis kelamin, terus suku, kayak gitu-gitu. Klan, marga, itu adalah primordial. Sementara etnosentrisme dia lebih pada menilai kebudayaan orang lain dengan ukuran kebudayaan kamu. Lalu kita bahas mengenai sektarian atau politik aliran. Nah, politik aliran ini adalah merupakan keadaan di mana sebuah masyarakat atau sebuah kelompok organisasi dikelilingi sama sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Tapi, tali pengikat antara kelompok dan organisasi-organisasi massa ini adalah ideologi atau aliran atau sekte tertentu. Contohnya, ada PKB. PKB ini adalah sebuah partai yang selalu dikelilingi sama ormas-ormas NU. Misalnya ada Banser, terus ada lagi, apa lagi ya? NU tuh banyak deh. Jenisnya Miss juga kurang tahu detailnya. Jadi politik aliran ini adalah suatu kondisi di mana ada organisasi massa yang besar dikelilingi sama organisasi atau organisasi masyarakat yang kecil di sekitarnya. Lalu yang terakhir kita bahas mengenai proses yang namanya konsolidasi. Berasal dari kata consolidation yang berarti penguatan atau pengukuhan. Konsolidasi memiliki dua sisi, yaitu sisi ke dalam dan sisi keluar. Konsolidasi dengan sisi ke dalam akan memperkuat solidaritas ke dalam suatu organisasi atau himpunan. Sebaliknya, konsolidasi dengan sisi keluar dapat menimbulkan sikap antipati dan kecurigaan terhadap organisasi lain. Untuk pertemuan kali ini kita bahas 4 hal ini dulu ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian mengerti. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.